Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini, materi kita yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Di dalam burung Garuda terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan PPKI. Kemudian pada tanggal 17 Juli tahun 1945, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat bersama Dewan Perang tertinggi yang menghasilkan resolusi. Yang pertama, kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia, meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi PPKI di Jakarta. Selanjutnya, setelah menyelesaikan tugasnya, PPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Untuk membentuk PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, yaitu dihadirkan para tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman, Widyodiningrat, berangkat menemui Jenderal Masatake Terauchi di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi Wakil Ketua PPKI yang beranggotakan 21 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang yang berasal dari Indonesia. Kemudian kedudukan dan fungsi penting PPKI, yang pertama adalah mewakili seluruh bangsa Indonesia, kemudian membentuk negara yang menyusun negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kemudian sebagai badan yang berwenang meletakkan dasar negara. Ini adalah 3 kedudukan dan fungsi penting PPKI. Kemudian apa hasil sidang PPKI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat apa yang dimiliki oleh para tokoh yang merumuskan Pancasila? Yang pertama adalah semangat kebangsaan para pendiri negara, yaitu dengan tumbuh karena mereka memiliki kesadaran bahwa bangsa kita memiliki kekayaan budaya yang tak kalah dari bangsa lain.
Kemudian toleransi beragama terlihat ketika membahas dasar negara yang tercantum pada sila pertama. Ya, toleransi itu artinya adalah sikap di mana seseorang selalu menghormati perbedaan agama. Kemudian sikap komunikatif. Sikap komunikatif di sini muncul ketika saat pidato para tokoh yang dilanjutkan dengan menerima perubahan dan perbaikan atas kata-kata yang diusulkan. Kemudian jiwa setiap pendiri negara itu tertanam komitmen terhadap patriotisme, yaitu cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian semangat dalam kebangsaan juga terkandung sifat nasionalisme dan patriotisme. Nah, inilah semangat yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semangat dan komitmen dalam materi di sini. Dalam materi ini, kemudian kita akan membahas contoh sifat nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian jiwa solidaritas, kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, golongan, dan antar bangsa. Kemudian jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Kemudian jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ini adalah contoh sifat nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki oleh para pendiri negara kita. Selanjutnya, semangat komitmen di sini juga para pendiri negara perlu kita hargai dan kita teladani dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Misalnya, menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, ini adalah nilai kebersamaan ketika dalam suatu sidang para pendiri negara selalu memiliki sikap kebersamaan yang selalu menghargai pendapat semua anggota sidang, kemudian menerima keputusan bersama dan melaksanakan hasil keputusan yang bersama. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam pembahasan, misalnya ketika memperjuangkan hak asasi manusia, sikap tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan memberi kesempatan dalam menyampaikan pendapat serta menghargai hak-hak orang lain. Ini adalah semangat komitmen para pendiri negara dalam persatuan dan kesatuan ketika dalam membahas perumusan dasar negara. Kemudian semangat yang ketiga adalah cinta tanah air Indonesia. Sikap ini dapat kita lanjutkan dengan cara mempelajari kebudayaan daerah, mencintai produk dalam negeri, dan berprestasi dengan mengharumkan nama bangsa. Nah, inilah 3 semangat komitmen para pendiri negara yang harus kita teladani dalam kehidupan saat ini. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum. Kita bisa meneladaninya dalam bentuk kerja bakti, berpartisipasi di lingkungan masyarakat, dan menyiapkan sarana belajar untuk kepentingan kelas. Yang kelima, jiwa kepahlawanan. Misalnya, membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, berani menegur teman yang bersalah, dan melerai teman yang berselisih. Ini juga termasuk salah satu contoh semangat komitmen para pendiri negara yang perlu kita teladani. Berikutnya,
Nah, baiklah anak-anakku semuanya, materi yang Bapak sampaikan hari ini, semoga kalian semua dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, setelah tadi Bapak menjelaskan materi pertemuan kali ini, sekarang simak baik-baik penjelasan tugas dari Bapak. Tugas kalian adalah mengidentifikasi atau mencari informasi semangat-semangat apalagi yang telah ditunjukkan oleh para pendiri negara. Makin banyak tokoh yang mampu kalian identifikasi, bentuk semangatnya makin baik ya. Silakan buatkan dalam bentuk karangan atau tulisan menarik hasil dan identifikasi kalian. Kemudian di sini nama pendiri negara. Nama pendiri negara di sini adalah Insinyur Soekarno. Ya, nilai semangat yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno yang pertama adalah jiwa dan semangat merdeka. Kemudian jiwa semangat nasionalisme dan patriotisme. Kemudian nilai semangat idealisme, kejuangan yang tinggi. Ini adalah contoh soal pertama. Kemudian yang kedua, nilai semangat apa yang dimiliki oleh Muhammad Hatta? Dan nilai semangat apa yang dimiliki oleh Muhammad Yamin? Nilai semangat apa yang dimiliki oleh Supomo? Kemudian nilai semangat apa yang dimiliki oleh Kiai Haji Wahid Hasyim? Boleh kalian tulis seperti ini ya, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk clipping. Ya, silahkan kalian pilih. Boleh dalam bentuk clipping, boleh dalam bentuk tabel seperti ini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kiranya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, semangat belajar walaupun secara virtual. Terima kasih.